Baik, rekan-rekan semuanya, kali ini materi yang akan kita diskusikan tentang Pancasila dan Reformasi. Oke, rekan-rekan semuanya, seperti yang kita pahami bahwa setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1998, bangsa Indonesia kemudian memasuki masa Orde Reformasi. Jadi reformasi ini mulai di tahun 1998, bisa dikatakan hingga saat ini. Rekan-rekan semuanya, bahwa reformasi yang terjadi di Indonesia sampai hari ini, kalau misalnya kita mau mencoba melihat atau flashback ke belakang, bahwa presiden periode pertama sampai hari ini, kita tahu di tahun 1945 sampai 1967, ini eranya Presiden Soekarno. Nah, selanjutnya di tahun 1967 sampai 1998 ini eranya Presiden Soeharto. Nah, untuk diketahui bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa eh, pemilihan presiden saat itu dilaksanakan dengan melalui MPR. Jadi presiden itu dipilih oleh MPR. Jadi tidak dilakukan secara langsung seperti saat ini. Nah, dari Presiden Soeharto tahun 67 sampai 98 itu, nah, di situ terjadi mulai apa yang disebut dengan reformasi. Nah, reformasi ini sehingga Presiden Soeharto lengser dan menjadikan B.J. Habibie sebagai presiden karena pada saat itu beliau sebagai wakil presiden. Nah, Presiden Soeharto mundur, dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie. Ini hanya kurun waktu dari 98 sampai 1999. Gitu. Nah, eh, selanjutnya di tahun 1999 sampai 2001, Presiden terpilih adalah Abdurrahman Wahid. Hanya memang pada saat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang eh, terkenalnya ini masih dipilih dan dilantik sebagai presidennya itu melalui MPR. Dan di tahun 2001 sampai 2004, Megawati Soekarno Putri dengan wakil presidennya itu Hamzahas juga terpilih sebagai presiden, tapi masih melalui MPR. Nah, baru di tahun 2004 sampai 2014, nah 2004 ini menandai pemilihan presiden, jadi presiden itu dipilih secara langsung. Ya, presiden pertama yang terpilih adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menjadi presiden 2 periode dari 2004 sampai 2014. Nah, selanjutnya dari 2014 sampai 2024 ini eranya Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi. Dan ini juga tetap dengan semangatnya reformasi dan pemilihan presiden pun secara langsung. Dan dari 2024 sampai hari ini, seperti yang kita ketahui, presiden yang terpilihnya adalah Prabowo. Nah, perjalanan reformasi ini eh, semakin eh, berganti tahun sampai hari ini, eh, memiliki kualitas yang lebih baik, mulai dari pemilihan legislatif sampai pemilihan presiden, bahkan pemilihan kepala daerah. Sampai hari ini tetap
semangatnya untuk melakukan reformasi dan pemilihan secara langsung, walaupun mulai ada eh, hal-hal yang mencoba untuk memberikan ide atau gagasan atau ruang untuk melakukan pemilihan kembali seperti dulu. Tapi tadi kembali kepada bagaimana semangat reformasi ini menjadikan tetap sampai hari ini pemilihan presiden dilakukan secara langsung. Seperti yang tadi disampaikan bahwa reformasi ini merupakan sebuah perubahan atau pembaharuan yang dilakukan secara drastis untuk perbaikan di segala bidang, baik itu di bidang sosial, politik, atau agama di dalam suatu masyarakat atau negara. Ya, dalam memahami peranan Pancasila di era reformasi, terlebih lagi dalam konteks Pancasila sebagai ideologi nasional dan dasar negara, merupakan sebuah keharusan agar setiap warga negara memiliki satu pemahaman mengenai fungsi pokok Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, rekan-rekan semuanya, bahwa reformasi yang dilakukan itu untuk melakukan pembaharuan dan ingin mengembalikan marwah negara yang tujuan utamanya adalah memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat dan melakukan eh, pelayanan kepada masyarakat sehingga muncullah yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, eh, ada beberapa syarat reformasi yang sebetulnya banyak, hanya kita mencoba untuk melihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, reformasi ini bisa dilakukan karena terjadi berbagai macam penyimpangan. Misalnya banyak terjadi pelanggaran hak warga negara, mulai tadi pemilihan presiden yang tidak melibatkan seluruh rakyat, padahal semangatnya adalah demokrasi dan sebagainya. Sehingga ini dianggapnya penyimpangan. Masih banyak sebetulnya penyimpangan-penyimpangan yang lain, termasuk di dalamnya adalah eh, korupsi. Yang kedua, berdasarkan pada sebuah kerangka struktural tertentu. Jadi, reformasi ini tidak dilakukan sembarangan, tidak dilakukan semaunya. Tapi di sini ada kerangka struktural yang dibangun sehingga eh, ingin melakukan perubahannya untuk hal yang lebih baik. Yang ketiga, gerakan reformasi bertujuan demi mengembalikan pada sebuah dasar maupun sistem dan prinsip-prinsip demokrasi. Jadi, prinsip demokrasinya dikembalikan kepada rakyat, ini benar-benar dilakukan. Sehingga apapun keputusan negara, apapun keputusan pemerintah tidak lepas dari prinsip demokrasi yang menjadikan rakyat bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Yang kelima, reformasi diberlakukan untuk sebuah tujuan pembaruan kondisi maupun keadaan yang dianggap lebih baik. Karena sebelum reformasi dianggapnya tidak baik. Nah, hal ini bisa dilihat dari berkuasanya presiden yang begitu berkuasa, semua lini dikuasai, dan berkuasanya dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak sesuai dengan semangatnya demokrasi Pancasila. Dan yang keenam adalah reformasi diberlakukan dengan berdasar pada moral dan etika yang berpedoman pada asas ketuhanan yang Maha Esa yang menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, rekan-rekan semuanya, reformasi yang dilakukan tidak lepas dari etika dan moral, berpedoman kepada asas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa ketika melakukan reformasi tidak sembarangan, tidak ugal-ugalan, tidak melakukan perusakan dan sebagainya. Karena semangatnya tadi berpedoman kepada ketuhanan yang Maha Esa.
itu yang menjamin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terjadi cerai-berai, tidak terjadi kericuhan, tidak terjadi keributan yang berlebihan ketika melakukan reformasi. Kayak itu beberapa syarat reformasi. Tujuan dilakukannya reformasi adalah satu, perubahan dilakukan dengan serius dan bertahap demi menemukan nilai-nilai yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, dalam melakukan reformasi ini dilakukannya memang bertahap. Terus, untuk menemukan nilai-nilai yang baru yang dianggapnya hilang atau yang dianggapnya tidak ada, sehingga tadi untuk melakukan perubahan sehingga nanti berbangsa dan bernegara sesuai dengan harapan rakyat. Yang kedua, mengatur kembali struktur ketatanegaraan secara menyeluruh, meliputi perundangan serta konstitusi yang dianggap telah menyimpang dari tujuan awal perjuangan yang dicita-citakan oleh masyarakat bangsa secara keseluruhan. Jadi struktur ketanagaraannya ini mencoba untuk diatur kembali sehingga tadi bahwa semangat demokrasi itu subjeknya adalah masyarakat atau rakyat. Jadi rakyat itu bukan hanya sebatas objek saja, menerima saja, tapi rakyat juga diberikan ruang yang seluas-luasnya dalam melakukan atau eh, mendampingi dan menjadikan bangsa lebih maju. Selanjutnya, memulai perbaikan di segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Jadi, perbaikan secara menyeluruh, terutama di bidang tadi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Terus selanjutnya menghilangkan serta mengubah perilaku hidup serta kebiasaan di dalam masyarakat yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan reformasi. Misalnya banyaknya kasus kekuasaan yang sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan undang-undang, juga penyelewengan dalam kasus yang lain. Jadi tuntutan reformasi eh, mengubah perilaku yang dianggapnya negatif. Yang terutama adalah kesewenang-wenangan dalam melakukan kekuasaan. Peran Pancasila dalam reformasi. Jadi nilai-nilai luhur Pancasila yang pada dasarnya merupakan sumber nilai dasar moral dan pedoman etika bagi negara dan aparat sebagai pelaksana negara. Jadi nilai luhur Pancasila ini menjadikan sumber nilai dalam melakukan reformasi, dalam melakukan perubahan. Dan pada puncaknya, keadaan tersebut ditandai dengan terpuruknya perekonomian nasional, sehingga muncul gerakan dari masyarakat, terutama oleh mahasiswa, cendekiawan yang menuntut diberlakukannya sebuah reformasi. Jadi, eh, keterpurukan dari segala sektor, terutama, gitu kan, terutama ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, gitu kan yang menjadikan masyarakat itu bergerak untuk melakukan reformasi, terutama tadi ada dari kalangan akademisi, terutama mahasiswa, gitu kan, untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, sehingga reformasi ini dilakukan pada tahun 1998, tepatnya 21 Mei, dan pemerintahannya kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Dan B.J. Habibie juga tetap semangat reformasinya sehingga beliau tidak berlama-lama menjadi presiden. Reformasi dalam paradigma Pancasila. Nah, gerakan reformasi yang mengacu pada nilai-nilai keluhuran Pancasila sehingga tercipta sebuah reformasi yang tentunya tak meninggalkan adab dan nilai pendidikan karakter. Ini yang paling penting ya, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, bahwa gerakan reformasi ini tidak meninggalkan adab dan nilai pendidikan karakter yang ada di dalam Pancasila. Itu. Jadi, reformasi itu tidak cenderung kepada arogan, tidak cenderung kepada ugal-ugalan, tapi tetap mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Kita coba lihat. Yang pertama, sila ke-1. Memiliki sebuah pengertian bahwa gerakan reformasi berdasarkan pada moral dan akhlak
ketuhanan yang tentunya mengarah pada pembaruan kehidupan yang lebih baik yang berkeyakinan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita mencoba untuk melihat dari sudut pandangnya agama gitu kan karena berkenaan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita ambil contoh saja gitu kan kalau misalnya basicnya adalah agama Islam, maka akan dikembalikan kepada marwah bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga apapun yang dilakukan tidak lepas dari kewajiban dia beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga yang dilakukan semuanya tidak akan lepas dari fungsi dan tugasnya dia sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak akan kebablasan. Yang kedua, sila yang kedua, artinya bahwa sebuah gerakan reformasi hendaknya berlandaskan moral kemanusiaan demi sebuah upaya penataan kembali kehidupan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi reformasi ini berlandaskan kepada moral kemanusiaan. Gitu. Jadi tujuannya untuk penataan kembali hal-hal yang dianggap tadi menyimpang, hal-hal yang dianggapnya tidak sesuai, gitu kan. Dan ini tidak lepas dari moral, gitu kan. Moral yang baik, gitu kan, dari nilai-nilai Pancasila tadi. Gitu. Yang ketiga, sila ketiga, adanya gerakan reformasi hendaknya memberikan jaminan tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai sebuah upaya menjaga keutuhan NKRI sebagai sebuah kesatuan negara yang berdaulat. Jadi adanya reformasi bukan menjadikan kehancuran, bukan menjadikan saling sikut gitu, tapi justru itu kan keutuhan NKRI-nya tetap ditegakkan. Jadi tidak terjadi cerai-berai, tidak terjadi kehancuran negara gitu kan, dan tidak mengedepankan primordial karena tadi keutuhan NKRI ini yang kedepankan. Sila keempat memiliki arti bahwa seluruh penyelenggara kehidupan bangsa dan negara hendaknya memposisikan rakyat sebagai subjek yang memegang kedaulatan. Nah ini yang tadi dari beberapa kalimat atau kata dari awal Bapak sebutkan bahwa eh, kehidupan berbangsa dan bernegara ini memposisikan rakyat sebagai subjek yang memegang kedaulatan, bukan sebagai objek, bukan sebagai objek yang bisa diapa-apakan dan tidak bisa apa-apa. Jadi eh, negara memberikan ruang yang besar kepada rakyat, dijadikan sebagai subjek yang memegang kedaulatan. Semuanya kembali kepada kekuasaan rakyat. Tadi demokrasi tadi. Gitu. Jadi rakyat itu memegang kendali. Jadi subjek bukan sebagai objek yang hanya bisa menerima, diatur, tanpa bisa memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan bangsa dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu. Dan yang terakhir, sila kelima memiliki sebuah pengertian bahwa gerakan reformasi hendaknya mempunyai visi serta misi yang jelas dalam mewujudkan sebuah keadilan sosial untuk rakyat yang menyeluruh. Jadi, sila kelima ini menyentuh kepada kita bahwa gerakan reformasi itu harus punya visi misi, terutama dalam keadilan sosial. Keadilan sosial untuk rakyat secara menyeluruh. Jadi menyeluruh semuanya rakyat merasakan keadilan sosial, gitu kan. Keadilan sosialnya itu kepada social welfare tadi, kesejahteraan masyarakat. Nah, kita dan yang terakhir adalah perkembangan demokrasi secara positif pada masa reformasi. Jadi pemilu yang dilaksanakan tahun 99 jauh lebih demokratis, ya. Dari yang sebelumnya serta pelaksanaan pemilu setelah tahun 99 juga berjalan demokratis dan lebih baik daripada pelaksanaan pemilu sebelum 99. Karena kalau 99 ini eh, semangat demokratisnya tidak ada, gitu kan, tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga 99 ini, pemilu 99 ini walaupun di
lakukan oleh MPR, dipilihnya dan dilantiknya, tapi sudah memperlihatkan demokrasinya, gitu kan, pemilihannya. Nah, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Jadi, kebebasan menyatakan pendapatnya sudah terlihat di situ. Kalau sebelum reformasi ini sulit sekali menyatakan atau tidak ada kebebasan dalam menyatakan pendapat walaupun dilindungi oleh undang-undang. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka, gitu kan. Sehingga tidak ada unsur manipulasi, tidak ada unsur settingan, itu, dan dilakukan secara terbuka ini. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Jadi rotasi kekuasaannya bukan hanya sebatas di tingkat pusat saja, tapi sampai ke tingkat paling bawah di kelurahan dan desa. Tahun 2004 menjadikan Indonesia melaksanakan pemilu dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat sampai hari ini. Nah, jadi semangat demokrasinya, semangat reformasinya di tahun 2004 dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Sampai hari ini dirasakan oleh rakyat. Jadi presiden benar-benar dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang jujur dan adil. Oke, kesimpulannya untuk pertemuan kali ini teman-teman semuanya bahwa bangsa Indonesia ingin melakukan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang bermartabat, kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis, yang bermoral religius, serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab. Dan dalam mengawal gerakan reformasi ini, agar tidak terjadi malreformasi atau reformasi yang kebablasan, maka harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga sampai hari ini Pancasila terus mengawal gerakan reformasi dan memberikan ruang yang begitu besar kepada masyarakat, sehingga harapannya bahwa Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang maju. Demikian teman-teman semuanya yang untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan menjadikan atau menambah referensi bagi teman-teman semuanya. Terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.